untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini ya. Di hari Rabu tanggal 6 Mei 2026, saya Esi dan rekan Bunga yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, silaturahim bukan sekedar menjalin hubungan tetapi juga menjadi jalan untuk mempererat persaudaraan, membuka pintu rezeki serta memanjangkan umur sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Nah, di program Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini, kami akan menghadirkan topik seputar keutamaan silaturahim bersama dengan narasumber kami. Ada Ustadz Haji Arwandi SOSI ya. Ini yang merupakan penyuluh agama Islam di kantor Kemenak Kota Palembang. Sudah bersama kami via telepon saat ini pendengar, langsung saja sapa ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana nih Ustadz? Semangat pastinya ya, walaupun semalam kita sempat diguyur hujan ya. Oke, baik. Tentunya pendengar juga kami undang peran sertanya untuk bergabung dalam Mutiara Pagi di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Dan Mutiara Pagi ini juga kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa didengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Sebelum kita berikan kesempatan pendengar bergabung, berkenan Ustadz untuk menyampaikan pengantar materi kita di pagi hari ini. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ba'du. Hadirin kaum muslimin muslimat Radio Republik Indonesia Pro 1 Palembang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setinggi puja, sedalam syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya juala pada pagi ini ba'da subuh kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semua Allah sajikan kepada junjungan agung Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan kita pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Para pendengar Pro 1 RRI Palembang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya silaturahim ini sangat urgen, sangat penting dalam kita berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Maka di dalam surah Al-Imran pada ayat yang ke-112, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpakan suatu kehinaan dimanapun saja kamu berada apabila tidak menjalin hubungan baik kepada Allah dan berhubungan baik dengan manusia. Oleh karena itu merujuk kepada ayat ini bahwa supaya hidup kita ini aman, nyaman, dan hati kita lapang, maka kita dianjurkan banyak-banyak berhubungan baik, berinteraksi. Silah berarti pertalian, rahim artinya kasih sayang. Orang yang berhubungan baik, berkasih sayang, bermunasabah, berkorelasi
dengan sesamanya, maka banyak keutamaan-keutamaan yang kita peroleh. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Abu Laith sabarkan bahwa banyak keutamaan. Yang pertama, keutamaan silaturahim itu ya di antara banyaknya keutamaan kita dimudahkan oleh Allah urusan rezeki. Kalau kita baik dengan sesama, baik dengan tetangga, baik dengan sahabat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dalam urusan rezekinya. Yang kedua, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, RRI Pro 1 Palembang, bahwa Allah akan memanjangkan umur kita karena kita berhubungan baik, gembira apabila kita bertemu, bermuajah, bermusafaha, sehingga hati kita memperoleh ketenangan, maka Allah memanjangkan umur kita. Kemudian yang ketiga, orang yang selalu menghubungkan dirinya dengan orang lain, berinteraksi, bersosialisasi, berhubungan baik itu, Allah memudahkan segala urusannya. Apabila kita dalam hidup dan kehidupan ini, karena hidup ini adalah regulasi, kadang kita ini diberikan oleh Allah banyak rezeki, kemudian kita nanti ada musibah, maka akan mengatasi itu semua kita banyak-banyak bersilaturahim sehingga dimudahkan oleh Allah urusan kita. Yang keempat, saudara-saudara, bahwa orang yang berhubungan baik itu setan laknatullah benci dengan kita. Tetapi tenang saja, maka yang nomor 5, malaikat-malaikat Allah senang dengan orang-orang yang menghubungkan dirinya dengan orang lain. Apabila malaikat-malaikat senang, cinta kepada kita ini, maka Sayyid Qutb dalam bukunya Fizal Quran, segala doa kita ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kepada orang yang bersilaturahim ditambahkan oleh Allah hasanah keilmuannya. Jadi orang yang banyak bersilaturahim, Allah Subhanahu wa taala memberikan tambah kepadanya ilmu, karena kita banyak berjumpa, bertemu ya dengan orang-orang yang barangkali orang itu belum kita jumpai, sehingga kita rajin bersilaturahim akan menambah ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan rasa lapang dada, rasa kegembiraan kepada hati orang-orang yang senantiasa berhubungan baik. Dan yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala memudahkan sakratul maut. Tatkala kita menjelang ajal, kita dimudahkan oleh Allah menghembuskan nafas terakhir. Dan yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan masuk surga. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pendengar Pro 1 RRI Palembang, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kepada kita untuk berhubungan baik, berinteraksi, bersilaturahim. La yadkhulunal jannah qati'ur rahim. Tidaklah akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Barangkali Bapak Ibu para pendengar, inilah pengantar kami melalui Radio Republik Indonesia Pro 1 Kota Palembang. Saya mohon maaf, Al-Fakir, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengantarnya Ustadz. Ustadz, kita berikan kesempatan pendengar untuk bergabung. Ini sudah tersambung via telepon. Langsung saja sapa. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ida di Banyu Asin ya.
Silakan Bunda Ida pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jauh Bu, begini Pak Bu Ustadz Ida ini Mbak Esi ya, dari Banyuasin. Iya betul Ustadz. Ya, Silakan Bu Ida. ya jadi Mbak Ida. begini, eh, gimana ya cara kita menyikapi hubungan silaturahim itu supaya tetap berjalan gitu ya. Nah kemudian seperti saya nih Pak Ustadz susah nih untuk misalnya mendatangi rumah tetangga, masalahnya kaki saya itu kan cacat gitu Pak Ustadz ya. Nah gimana, apakah bisa melalui HP di zaman yang serba canggih sekarang nih gitu Pak Ustadz. Ya itu aja, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Bunda Ida di Banyuasin. Silakan Ustadz. Cara memupuk, mengkuatkan, menumbuh suburkan ikatan silaturahim, walaupun ya mungkin keterbatasan kata Mbak Ida tadi, kaki kita ini cacat ya, semoga cepat dipulihkan, disembuhkan oleh Allah, Mbak Esi, Mbak Ida, bahwa sekarang betul sudah banyak artinya kita alat komunikasi melalui HP, barangkali juga kita berkirim salam, tidak sempat juga barangkali kita mendoakan ya, bisa juga melalui surat, barangkali kita habis kuota ya, kuota HP. Nah oleh karena itu menjalin hubungan baik ini ya sangat diperlukan, minimal kita memberi kabar ya. Kalau kita laki-laki ya perempuan juga banyak-banyak umpama kita pergi ke majelis taklim yang tidak sempat bisa melalui video call dan sebagainya. Kali itu Mbak Esi yang perlu kami sampaikan. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz. Kita sambung dengan penelpon lainnya ya. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Mbak Esi dengan Ibu Utri di Merauke, Papua Selatan. Iya, terima kasih Ibu Utri sudah bergabung. Cuacanya di pagi ini di Merauke gimana nih? Cuacanya sepertinya cerah berawan Mbak Esi. Baik. Cerah berawan. Iya. Silakan Ibu Utri, mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Saya menyapa dulu untuk Pak Ustadz Arwandi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah jauh Bu ya dari Papua. Iya Pak Ustadz, karena mencari ilmu begitu ya Pak Ustadz. Amin, mencari rezeki juga barangkali ya. Amin Pak Ustadz ya. Amin, Kita untuk bertanya atau berdiskusi dengan Pak Ustadz di pagi hari ini yang cerah. Amin. Pak Ustadz sehat ya, mudah-mudahan Pak Ustadz sehat bersama keluarga di rumah dan diberikan rezeki yang banyak dan selalu sehat. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin ya Bu. Ya oke Pak Ustadz, saya bukan bertanya tapi untuk berdiskusi sama Ustadz dari udara ya Pak Ustadz. Pak Ustadz begini, Ya, Bu. menciptakan solidaritas mendekatkan ke surga. Satu perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Dijanjikannya silaturahmi tidak terbatas pada ikatan darah bagaimana dalam Al-Quran. Mungkin itu saja Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Merauke, Papua Selatan ya. Ada Ibu Utri Ustadz. Ya Ya. Bu. Ya Bu. Ya Mbak Esi. Silakan Ustadz. Terima kasih pertanyaannya. Sekadar menyambung silaturahim, meningkatkan solidaritas, artinya pertemanan yang baik ya, baik hubungan kita kepada manusia ini memang perlu kita jaga, sehingga benar kata Ibu ya Tri dari Merauke ini ya, apabila kita berhubungan baik sebanyak-banyaknya. Ada dulu ya
pepatah orang tua kita itu, musuh satu terlalu banyak, teman 1000 terlalu sedikit. Artinya semakin banyak solidaritas kita, semakin banyak pertemanan kita, kemudian kita tingkatkan frekuensi itu, maka semakin banyak pula rezeki yang kita dapat. Kemudian memudahkan kita juga jalan masuk surga. Orang yang berhubungan baik itu hatinya tenang, ya. Artinya kita tidak banyak berdosa, artinya ketemu kita selalu memohonkan maaf, saling mendoakan, kemudian saling berbagi, ya, jalan kehidupan, maka semakin tenang pula hati kita, ya. Semakin sedikit pula kita, dosa-dosa kita, sehingga memudahkan kita jalan masuk surga. Dan dipanjangkan oleh Allah umur kita ini. Terima kasih Mbak Esi. Barangkali itu bukan bertanya beliau ini, Bu Tri ini mudah-mudahan sehat dalam Amin. berinteraksi, dalam bermunasabah dengan rekan-rekan jauh di Merauke. Terima kasih. Baik, kita ke penelpon berikutnya Ustadz ya. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isi Armusi. Ya, Pak Zakaria di Kanten, silahkan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Zakaria. Ya, Semoga sehat selalu Semoga Ustadz dalam sehat. perlindungan Allah Subhanahu wa taala. amin ya rabbal alamin. Ustadz udah dipikir-pikirin kemarin kenapa Ustadz Ariwani udah lama udah ngisi kajian di RRI. Rupanya hari ini kita bersama. Ya. Ini Ustadz saya mau tanya, ada doa Nabi Musa Ustadz ya ketika menghadapi Fir'aun ya, yang ya kira-kira artinya, ya Allah, apakahlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lancarkan lidahku agar dia mengerti perkataanku. Pertanyaan saya, di dalam doa itu kita disuruh melapangkan dada dulu Ustaz, sebelum dimudahkan urusan Ustaz. Di dalam doa Nabi Musa untuk ke Fir'aun itu. Seperti apa Ustaz penjelasannya, kita harus melapangkan dada dulu kepada Allah. Mohon pencerahannya Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zakaria yang ada di Kanten ya. Silakan nih Ustadz mengenai doa Nabi Musa ya. Ya, ketika menghadapi Raja Fir'aun itu, doa itu sebenarnya familiar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya pasihkan lidahku, tenangkan hati dan pasihkan lidah. Lisan yafqahu qawli, maka pahamkanlah ya. Nah, maksud doa ini benar Pak Zakaria. Pak Zakaria ini ya, bahwa segala sesuatunya itu kita harus didahului dengan berlapang dada. Artinya itu hati yang tenang. Ya. Orang yang hatinya tenang, artinya tidak gelisah. Ketika kita nanti pun menghadap Allah, ya, diharapkan artinya itu nanti kita di akhir hayat, hati kita menghadap Allah itu tenang. Supaya artinya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia. Orang yang tergesa-gesa itu adalah termasuk perbuatan setan. Maka menghadapi segala sesuatu, baik sesuatu itu yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, kita harus menerimanya dengan berlapang dada. Artinya itu dengan hati yang lapang. Ya, misalnya kita artinya mengisi tausiah pagi ini, Pak Zakaria, ya, perlu persiapan dengan hati yang lapang. Ya, sehingga nanti tidak banyak kesalahan dalam mengerjakan sesuatu. Barangkali itu Pak Zakaria yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Mbak Esi. Terima kasih Ustadz. Kita ke penelpon lainnya ya di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Assalamualaikum Mbak Esi. Ya Pak Azhari di Sekayu ini ya. Silakan Pak pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak Azhari. Apa kabar?
Ya, ini Pak, saya mau tanyakan, bagaimana Pak Ustaz cara kita supaya kita bersyukur menghadapi masalah? Ya, bagaimana caranya supaya kita bersyukur menghadapi masalah ya? Ya. Baik, ditunggu jawabannya Pak Azhari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Pertanyaan dari Terima kasih, Pak Mbak Azhari ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan dan berpesan kepada sahabatnya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Kata Nabi, wahai sahabatku, unzur asfali huwa minni, wala unzur liman huwa fauki. Dalam bidang dunia ini, kata Nabi, wahai sahabatku, jangan sekali-kali kita melihat ke atas, tapi selalulah menunduk ke bawah. Alasan yang pertama, supaya hidup kita ini tidak terkena dengan penyakit iri hati, hasad, dengki. Penyakit iri hati, hasad, dengki ini, kata Nabi, bukan engkau mencukur rambutmu, mencukur alismu, bahkan mencukur jenggotmu, tetapi engkau mencukur agamamu sendiri. Artinya penyakit ini membahayakan amal ibadah murni, bisa terkikis habis. Yang kedua, mengapa kita selalu menunduk ke bawah? Supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap apapun. Artinya itu ada Nabi pula berpesan dari kesempatan yang lain. Kata Nabi, sederhana di waktu kaya, sederhana di waktu miskin. Artinya hidup kita ini, Pak siapa tadi? Pak Azhari, Ustadz. Pak Azhari, ya. Artinya Nabi pun berpesan di dalam kesempatan yang lain, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan itu pertengahan saja. Jadi kita tidak boleh melampaui batas dalam kehidupan kita ini. Jadi walaupun kita dalam suasana apapun, ya, miskin, kaya, diberi oleh Allah nikmat yang banyak, nikmat yang sedikit, kita tetap bersyukur. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, cara bersyukur itu satu, dengan bilisan. Artinya Pak Azhari, banyak sedikitnya rezeki yang diberikan oleh Allah, bahkan kita dalam suasana duka dan sebagainya tetap bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian musibah yang diberikan oleh Allah harus kita terima dengan berlapang dada, dengan bil qalbu, dengan hati yang tenang, hati yang menerima. Kemudian diiringi dengan amal perbuatan, bil amali, kata Imam Al-Ghazali. Demikian Mbak Esi. Baik, Semoga, terima kasih Ustadz. ya, semoga Pak Azhari ini dia selalu menghadapi apapun, dia tetap bersyukur kepada Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, sebelum kita lanjut kita jeda sebentar ya. Tetap terus bersama kami pendengar juga pastinya di Mutiara Pagi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Dalam kehidupan, tak ada satupun manusia yang luput dari ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Ayat ini mengingatkan kita bahwa ujian adalah bagian dari hidup. Ujian bukan tanda Allah membenci kita, justru sebaliknya. Ujian adalah bukti cintanya, karena dari sanalah keimanan kita diuji dan ditingkatkan. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi sabar adalah kekuatan. Sabar adalah ketika hati tetap tenang, lisan tetap baik, dan pikiran tetap positif meski dunia sedang tak berpihak.
Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik dalam bersabar. Beliau diuji dengan kehilangan orang-orang tercinta, dihina, bahkan dilukai. Namun beliau tetap teguh dan sabar, karena beliau yakin akan janji Allah. Jadi, ketika masalah datang, ingatlah, Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jangan menyerah, tetap istiqomah, dan yakinlah setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Sabar adalah cahaya, dan orang-orang yang bersabar akan selalu menang, baik di dunia maupun akhirat. Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih dalam program Mutiara Pagi. Untuk kesempatan pagi hari ini, kami menghadirkan topik seputar keutamaan silaturahim bersama dengan narasumber kami ada Ustadz Haji Arwandi SOSI, penyuluh agama Islam di kantor Kemenak Kota Palembang. Ustadz masih bersama kami ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih Ustadz. Kita berikan kesempatan kembali tentunya untuk pendengar yang ingin ikut bergabung di line telepon ya 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA. Ini juga udah ada beberapa WA, tapi kita terima telepon terlebih dahulu ya Ustadz ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam. Dengan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Pak Ibrahim di Bengkulu, Mbak. Pak Ibrahim di Bengkulu. Wah, ini lebih jauh lagi ya Ustadz ya. Ini agak melenceng dari tema ini. Boleh Mbak ya? Boleh, silakan Pak Ibrahim. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibrahim dari Ya, Bengkulu, silakan aku mau Pak. nanya Pak Ustadz. Ada yang bilang kan ini kan nggak boleh, ada yang bilang boleh. Orang gantung diri itu Pak Ustadz, ada yang bilang boleh disolat, ada yang bilang nggak boleh disolat itu Pak Ustadz. Jadi bagaimana yang benar itu Pak Ustadz? Cuman itu aja Pak Ustadz. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibrahim dari Bengkulu ya. Ini jauh-jauh pendengar kita di pagi ini ya Ustadz ya, dari Merauke, dari Bengkulu. Silakan nih Ustadz untuk pertanyaan dari Pak Ibrahim. Masalah orang yang meninggal ngantung diri. Jadi Pak Ibrahim dari Bengkulu, bahwasannya hukum mengurus jenazah itu ya termasuk menguburkan itu adalah fardu kifayah. Apabila di suatu kampung, di suatu daerah tidak ada yang mengerjakan fardu kifayah ini di saat orang meninggal dunia, maka berdosalah sekampung itu. Jadi Mbak Esi, Pak Ibrahim, kita ambil dari sisi kemanusiaan dan sisi silaturahim saja. Jadi kalau tidak dikuburkan, kira-kira ya nanti kan ada fitnah, menambah fitnah, kemudian ya jasadnya itu bau nanti, menimbulkan fitnah. Maka oleh sebab itu siapapun yang meninggal dunia, kita tinjau dari sisi kemanusiaan. Artinya kita memandang sisi keluarga, memandang tetangga, ya, maupun secara keyakinan. Artinya tetap dikuburkan. Terima kasih Pak Ibrahim. Mbak Esi. Baik, kita beralih ke WA yang sudah dikirimkan oleh pendengar ya Ustadz ya. Ini dari Pak Syarkowi Ajam, Banyu Asin. Ini juga di luar tema nih Ustadz. Pak Ustadz mau bertanya, mohon pencerahannya. Ini Pak Syarkowi ini dituduh nyantet ya. Padahal dia tidak melakukan hal tersebut. Nah ini gimana nih untuk tuduhan gitu ya? Memfitnah Mbak Esi, menuduh itu memang kata Nabi tanda-tanda akhir zaman. Jadi tanda-tanda hari kiamat itu kata Nabi la taqumus sa'a.
layak bidul ilmu. Artinya tanda hari kiamat itu banyaknya ulama meninggal. Nah, termasuklah tadi pertanyaan Pak Sarkawi ini, watas harul fitan. Banyak terjadinya fitnah. Kita tidak menyantet, kita tidak berbuat keji, tidak berbuat mungkar, dituduh. Nah, itu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Oleh karena itu, saran kami kepada Pak Sarkawi, artinya kita bersabar terhadap ini, ya. Pernah juga dituduhkan kepada istri Nabi Rasulullah, Aisyah radhiyallahu an, yang di saat kehilangan perhiasan di saat perang Bani Mustaqil pada waktu itu. Tetapi Rasulullah itu diam dan pada akhirnya menemukan orang yang memfitnah itu dan pada akhirnya Rasulullah tenang. Bersabarlah. Kalau tidak ada bukti, tidak ada saksi, ya, bersabarlah terhadap fitnah itu, maka Allah akan menolongnya. Silakan baca itu nanti ya, Pak Ibrahim, Quran Surah An-Nur ayat 11 dan selanjutnya itu. Dan sebagai pengetahuan kita juga, Mbak Esi, bahwa orang-orang yang memfitnah kita itu biasanya orang-orang yang terdekat dengan kita. Jadi kita memang di sisi lain kita menjaga hubungan baik, namun di sisi lain kita Islam mengajarkan kita juga harus berhati-hati di dalam berinteraksi. Terima kasih, Mbak Esi. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz. Kita ke WA lainnya Ustadz ya, ini ada Ibu Sri di Sekojo. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana caranya atau sikap kita menghadapi teman yang baik di depan kita, tapi suka menggibah di belakang kita ya? Karena ada teman lagi yang mengadu tentang ini Ustadz. Silakan Ustadz. Di tengah-tengah masyarakat, persoalan yang seperti itu artinya bukan sudah biasa, artinya sering kita temukan orang yang beragama itu namanya bermuka dua, kata orang itu Mbak Esi. Jadi orang yang seperti ini bukan berarti kita memutuskan tali silaturahim, tetapi perbuatan sikap jahat itulah yang harus kita hindari. Bukan berarti kita diam, kita menjauhi silaturahim, ya, supaya kita ini justru lebih artinya itu menenangkan jiwa kita. Kalau kita berteman itu, ya kalau bahasa orang itu semacam toksik atau racun, ya, bukan berarti kita memutuskan tali silaturahim. Orang ini, ya, pelan-pelan saja, bukan berarti kita menghindar, tetapi untuk menenangkan hati, ya, sementara, ya, kemudian apabila mereka nanti berubah seiring waktu, maka boleh kita mendekat. Tapi menjauh sementara, artinya itu kita diam, ya, itu artinya itu upaya dalam kita menenangkan hati supaya kita tidak sakit hati. Begitu, Mbak Esi. Baik. Terima kasih penjelasannya Ustadz. Kita ke WA ya. Berikutnya juga ada Pak Romli Jamal di Moradamai, Sembawa. Pertanyaannya, ketika menjalin silaturahmi Allah panjangkan umur kita, lalu bagaimana firman Allah apabila datang ajal tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Ini silaturahmi seperti apa yang bisa memanjangkan umur Ustadz? Seluruh silaturahim dapat memanjangkan umur. Karena begini, Mbak Esi, masalah umur itu memang sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Misalnya, Pak siapa yang bertanya ini, Mbak Esi tadi? Saya lupa. Pak Romli Jamal, Ustadz. Misalnya Pak Romli ini ya, misalnya ya Pak Romli, misalnya umur Pak Romli ini ditentukan oleh Allah 1 minggu lagi atau Senin depan, Senin pekan. Tetapi oleh karena
Pak Romli ini rajin azan di masjid, kemudian bersilaturahim, dipanjangkan oleh Allah 100 atau 1000 tahun lagi. Nah, masalah umur ini sebenarnya adalah takdir mu'allak sebelum takdir mubrom. Jadi pertanyaan Pak Ramli ini adalah termasuk pertanyaan tauhid. Karena masalah umur ini satu ketetapan di atas ketetapan Allah. Boleh saja karena kita bermalas-malas bersilaturahim, malas beribadah, maka ketetapan Allah itu ya dimundurkan. Nah, karena masalah umur ini di dalam ilmu tauhid, ketetapan di atas ketetapan Allah. Bagi Allah mudah saja. Fi'lul mumkinin au tarkuhu. Apa yang sudah terjadi, sedang dan akan terjadi itu mudah saja bagi Allah. Kecuali orang yang sudah meninggal dunia tidak mungkin akan kembali ke atas dunia ini lagi. Ya. Kemudian masalah itu dalilnya innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi penjelasannya Pak Ramli di Semawa bahwa umur itu adalah merupakan takdir mubrom sebelum dia takdir mu'allak, ketetapan di atas ketetapan Allah. Ya, seperti sahabat Nabi yang rajin azan, yang semula malaikat Israel sambang kepada Nabi, ingin mencabut sahabat ini, ya, setelah waktu asar, ya, dan dia azan itu waktu subuh. Ditunggu oleh Nabi, berdetak jantung Nabi. Kata Nabi, sahabatku ini sudah dekat dengan ajar. Rupanya Isa tidak datang, Israel, malaikat Israel, kemudian Isa. Rupanya karena dia rajin mengumandangkan azan dan bersilaturahim dan rajin beribadah di masjid. Dari cerita ini, artinya masalah umur itu ketetapan di atas ketetapan Allah. Boleh saja yang semula umur Pak Romli ini seminggu lagi, kemudian dipanjangkan oleh Allah menjadi 100 atau 1000 tahun lagi. Terima kasih Mbak Esi. Iya, Ustadz, kita sudah berada di penghujung waktu nih. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin ditambahkan untuk pendengar kita terkait tema yang kita hadirkan di pagi hari ini. Silakan Ustadz. Baik Mbak Esi. Hadirin para pendengar RRI Pro 1 Mutiara Pagi Palembang, kami akan menutup Mau'izatul Hasanah kita pada pagi hari ini dengan firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Wahai orang-orang yang beriman, artinya kita ini berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan kita bercerai-berai. Kalau kita bersatu, kalau kita selalu bersama, maka kita selalu dimudahkan oleh Allah. Artinya kita berta'awun, saling tolong-menolong, sebesar apapun, seberat apapun masalah, di bidang apa saja, pekerjaan dan sebagainya, apabila kita bersatu, saling tolong-menolong, untuk mengkuatkan, menumbuh suburkan tali silaturahim ini paling tidak ada 4 T. T yang pertama, kita saling tafahum, saling memahami. T yang kedua, ta'aruf, saling mengenali. T yang ketiga adalah ta'awun, saling tolong-menolong. Dan T yang keempat adalah tafa'ul, berpositif thinking, berbaik sangka terhadap manusia, sehingga silaturahim ini tetap terjaga. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Al-Fakir Haji Arwandi Zainuri SSI. Mohon maaf kepada Allah, kita semua mohon ampun. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Arwandi untuk pencerahannya di pagi hari ini. Sehat terus, sukses terus Ustadz ya. Salam buat keluarga Ustadz. Amin. Amin ya Bu. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini ya. Di hari Rabu 6 Mei 2026. Tadi kita sudah bersama dengan Ustadz Haji Arwandi SSI, merupakan penyuluh agama Islam di kantor Kemenak Kota Palembang.
Dan tentunya pendengar tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 6 nanti kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.